Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatulillah. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan jurusan Informatika ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Jualan Berbasis Web pada PT Sarang Imitasi yang ditulis oleh Indrajani Willy dari Universitas Bina Nusantara. Langsung kita mulai saja. Jadi tujuan dari research ini atau pembuatan jurnal ini yaitu untuk menganalisa desain PT Sarang Imitasi Web ya, yang berbasis jual beli. Latar belakang jurnal ini yaitu perkembangan teknologi yang berada ke sisi e-commerce ya, seperti yang dibaca, perkembangan teknologi yang disertai pengembangan internet saling mendukung satu sama lain sehingga melahirkan konsep teknologi informasi berserta internet yang perkembangannya semakin luas dan semakin banyak diterapkan dalam bisnis berupa perusahaan di berbagai bidang. Itu ya, PT Sarang Imitasi ini yaitu PT yang digunakan untuk research jurnal ini tidak memiliki hal tersebut, kata tulis dan imitasi ataupun Cina, dan telah menggunakan teknologi komputer untuk mendukung operasinya. Tetapi sistem computerized masih terbatas dalam office automation ya. Jadi PT Sarang Imitasi ini kurang dari sisi e-commerce-nya dan belum memanfaatkan teknologi internet dalam hal ini e-commerce untuk mendukung bisnis dan operasional perusahaan. Ruang lingkupnya yaitu yang dibahas di penelitian ini ada 3, yaitu analisa hanya dapat dilakukan di PT itu saja, tidak membahas mengenai security dalam transaksi ya, jadi kayak pengamanan dan segala macamnya itu tidak dibahas di jurnal ini. Lalu ada perancangan webnya untuk mendukung bisnis perusahaan dari transaksi yang sebelum bersifat offline mengarah pada transaksi online demi kemudahan atau kelancaran dalam bertransaksi dan memperoleh informasi. Tujuannya menganalisis permasalahan yang dihadapi perusahaan mengenai efektivitas transaksi dan menjual produk-produk perusahaan. Merancang e-commerce yang terfokus pada e-selling atau penjual dan transaksi secara online sesuai kebutuhan dengan perusahaan. Adapun manfaatnya meningkatkan dan memperluas transaksi dan penjualan produk perusahaan, memberikan kemudahan kepada para pelanggan tentunya. Data penelitiannya yaitu ini, penelitian atas sistem yang berjalan, analisa terhadap temuan dari penelitian, studi pustaka, identifikasi persyaratan sistem, metodologi perancangan rancangan database berbasis objek oriented, pembuatan struktur menu, pembuatan spesifikasi database, pembuatan tampilan layar ya. Alasan teori ada sistem informasi penjualan ya dan penjelasannya. Lalu internet tentunya, web, membutuhkan internet apalagi yang jual beli online atau bisa offline juga untuk kebutuhan internal, tapi di sini menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce tentunya SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, basis data, interaksi manusia dan komputer tentunya. Lalu dan bab 3 ada analisa sistem yang berjalan. Jadi PT Sarang Imitasi berjalan di bidang supplier aksesoris mainan untuk produk snack sebagai fokus utama, yaitu stationery kayak seperti alat-alat tulis, tas sekolah dan sebagainya kayak gitu. Produk elektronik, jam tangan, radio mini dan sebagainya, dan imitasi tiruan. Fokusnya di aksesoris mainan gitu ya, pabriknya. Dengan pabrik Cina dan beberapa supplier di China, Hong Kong dan Taiwan terutama dalam pemasaran produk, penyampaian informasi dan gambar produk baru, pesanan, stok, dan sebagainya dengan fasilitas komunikasi, email, dan jasa angkutan laut. Pelanggan dapat memperoleh informasi produk dari barang marketing, pelanggan juga dapat memesan sesuai desain yang diinginkan. Berarti berikut adalah cara cara pabrik PT Sarang Imitasi saat ini melakukan commerce-nya. Pelanggan yang ingin memesan produk order minimum 5.000 piece dapat menghubungi lewat telepon, email, atau datang langsung ke PT Sarang Imitasi ya. Jadi mereka belum menggunakan website online. Bagian gudang akan mengecek
persediaan database barang. Bila stok kurang atau tidak tersedia, maka bagian gudang akan melakukan permintaan kepada bagian pembelian. Selanjutnya, bagian gudang mempersiapkan atau packing dan menyerahkan PO kepada bagian keuangan yang akan membuat faktur dan diserahkan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman lalu membuat surat jalan dan mengirim barang beserta faktur surat jalan kepada pelanggannya. Lalu pelanggan membayar jatuh tempo dikenakan charge 3%, pengiriman barang untuk daerah Jakarta menggunakan transportasi dari perusahaan, dan untuk pelanggan di luar kota menggunakan jasa ekspedisi dan biaya pengirim ditanggung pelanggan. Berikut use case dari berikut. Bagian marketing, pengiriman gambar dan harga, pelanggan memesan barang, pelanggan membayar, bagian marketing mencetak bukti transaksi, bagian gudang mencetak buku transaksi juga, dan pengecekan stok barang. Bagian pengirim, analisis SWOT kita lewati saja, tidak terlalu penting. Dan identifikasi masalah. Dalam promosi dan pemasaran produk PT Sarang Imitasi menggunakan sistem sampel yang menyebarluaskan contoh gambar, barang, dan informasi produk kepada pelanggan dan tetap dan baru yang ada di berbagai daerah, dan menggunakan email fax atau pos. Itu sangat kurang efektif ya untuk pabrik zaman milenial. Pengiriman barang menggunakan transportasi menggunakan perusahaan untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan untuk luar kota menggunakan jasa ekspedisi. Dari hasil pengamatan, maka dapat kami uraikan mengenai permasalahan yang terjadi, yaitu PT Sarang Imitasi masih memanfaatkan sistem pemesanan biasa, datang langsung melalui telepon atau email, sehingga pelanggan masih mengalami kesulitan dan transaksi berjalan lambat. Ya, seperti yang jelaskan tadi. Dan itu juga masalah atau kendala waktu dalam pengiriman gambar atau pertukaran informasi dengan pelanggan yang memakan waktu lama, terutama untuk pelanggan di luar kota, karena dukungan sarana komunikasi dan transportasi yang tersedia kurang efektif. Berdasarkan perbandingan data, transaksi atau volume penjualan tahun 2003, 2004, dan 2005 terjadi penurunan omset sekitar 40% di tahun 2005 ini dibandingkan dengan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Ya, berikut usulan pemecahan masalah yang diajukan oleh penulis. Dengan melihat analisa permasalahan di atas tadi, maka solusinya yaitu memudahkan transaksi, yaitu dengan membuat web atau pemesanan secara online. Perancangan web disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan pelanggan, terutama berkaitan dengan informasi produk. Pemesanan dan informasi pendukung lainnya dapat diakses oleh pelanggan setiap waktu. Perancangan web pada PT Sarang Imitasi sebagai sarana untuk memperluas pemasaran atau penjualan dengan tujuan meningkatkan volume transaksi dan omset penjualan yang menurun. Berikut rancangan sistem yang diusulkan oleh penulis. Prosedur yang diusulkan. Pelanggan mengunjungi PT website Sarang Imitasi untuk melihat daftar produk. Bila pelanggan berminat, maka pemesan pelanggan harus terlebih dahulu untuk melakukan login. Berarti website yang memiliki database dan harus membuat akun terlebih dahulu untuk membeli dari website ini. Setelah itu pelanggan dapat memilih produk dan jumlah yang ingin dipesan sesuai dengan ketentuan. Kemudian pelanggan mensubmit pemesanan. Pelanggan akan menerima konfirmasi pemesanan tersebut yang akan dikirim melalui email. Kemudian marketing akan memproses dan mempersiapkan pesanan pelanggan. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer. Jatuh tempo akan dikenakan biaya charge 3%. Kemudian pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirim bukti transfer melalui fax atau email. Dan bagian keuangan mengecek pembayaran tersebut dan memberikan keterangan lunas. Lalu dan admin mengelola dan mengupdate database setiap waktu dan setiap terjadi perubahan pada database. Berikut use case-nya. Pelanggan melakukan verifikasi, pelanggan melakukan pemesanan, admin mengecek pesanan, admin memelihara data, marketing mengelola pesanan, manajer membuat laporan. Navigation diagram, halaman utama website, lebih kami, tentang kami, produk ada 3 menu, yaitu cari, batal, dan pesan. Home, berisi berita dan informasi, berita 1, berita 2, berita 3. Pertanyaan, submit, login, daftar, lupa password, proses. Dan kesimpulan dari
Jurnal ini yaitu berdasarkan analisis dan penelitian yang mereka lakukan, berikut kesimpulan yang dapat mereka uraikan. Dengan mengaplikasikan sistem penjualan pada PT Sarang Imitasi, mereka dapat melakukan promosi atau pengenalan produk-produk secara efisien dan efektif. Kemudian bagi pelanggan untuk dapat memperoleh informasi secara jelas dan mengenai produk yang ada sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung ataupun pengiriman informasi produk. Ya, itu memudahkan sekali. Dapat mengurangi biaya pengiriman informasi dan mendukung sistem yang telah ada. Ya. Itu saja. Jadi intinya jurnal ini dibuat untuk memudahkan pada sisi e-commerce PT Sarang Imitasi. Ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Santoso dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di video ini saya akan mereview jurnal IMK yang berjudul Peran Website Restoran Terhadap Daya Tarik Konsumen Online, yang ditulis oleh Budi Yulianto, Luciana Citra Dewi, dan Ogi Wijaya dari Universitas BINUS. Abstrak dari jurnal ini berisikan yaitu website restoran yang sulit digunakan oleh konsumen akan menghambat penjualan online. Website restoran yang baik harus mudah dioperasikan dan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu website restoran yang dapat diakses oleh konsumen secara online dan mengkaji tingkat kemudahan penggunaan, tampilan, elemen multimedia yang ada pada website. Hasil dari penelitian ini berupa website restoran yang menampilkan informasi, fasilitas pesanan tempat, pesan antar, serta lokasi restoran. Metodologi perancangan menggunakan waterfall yang meliputi tahapan sistem engineering, analisis, desain, pengkodean, pengujian, implementasi, dan perbaikan. Langsung saja di pendahuluan. Di sini saya skip saja untuk pendahuluannya dan langsung ke metodenya. Penelitian ini menerapkan metode waterfall dalam perancangan website restoran yang meliputi tahapan sistem engineering, analisis, desain, pengkodean, pengujian, implementasi, dan perbaikan. Karakteristik waterfall berupa aktivitas yang mengalir dari satu fase tahapan ke fase lainnya secara berurutan, dan setiap fase dilalui terlebih dahulu hingga selesai untuk menuju fase berikutnya. Di sini ada diagram alur metodologi perancangannya. Yang pertama yaitu pengkajian sistem yang lama, kemudian analisis desain, lalu pengkodean, kemudian diuji, terus dilakukan implementasi, lalu penyempurnaan atau perbaikan. Jadi saya simpulkan di sini, sebelum jurnal ini dibuat, restoran sudah memiliki sistem informasinya. Jadi di sana dia sudah punya website untuk restorannya, yang kemudian pada jurnal ini dianalisis dan didesain, lalu pengkodean, pengujian, kemudian implementasi, serta penyempurnaan atau perbaikan. Hasil dan pembahasannya, analisis terhadap data-data diperlukan untuk mendukung penelitian dengan menganalisis pengguna sistem atau pihak restoran dari Clover Place dan masyarakat umum. Analisis penggunaan sistem dari sisi pemilik dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan pada masyarakat umum melalui penyebaran kuesioner. Jadi di sini pihak developernya melakukan wawancara pada pemilik restorannya, ingin dibuat seperti apakah website itu dan menginformasikan apa saja, lalu menyebarkan kuesioner kepada masyarakat umum atau pelanggan di restoran tersebut untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari pelanggan tersebut pada website ini. Kemudian
ada wawancara kebutuhan pengguna untuk pihak restoran Clovernya. Sini isinya bahan-bahan dari kebutuhan wawancara untuk pihak restorannya. Kemudian untuk ke pihak pengguna atau user melalui kuesioner kebutuhan pengguna atau masyarakat umum. Penyebaran kuesioner kepada masyarakat umum dilakukan untuk mendapatkan informasi kebutuhan dari sisi konsumen. Hasil kuesioner tersebut kemudian dianalisis untuk menunjang pengembangan website yang diperlukan. Kuesioner berisi 7 pertanyaan, diberikan kepada 100 responden dengan hasil sebagai berikut. Ini hasil dari fitur yang disukai dari website ini, yaitu pertama ada booking table sebesar 33%, kemudian delivery food atau pesan antar sebesar 18%, kemudian ada menu makanan 49%. Jadi kemungkinan developernya akan mengembangkan di menu makanannya. Kemudian ada keperluan fitur peta. Di sini ditanyakan kepada respondennya apakah perlu fitur peta ini. Di sini responden banyak yang menjawab iya dari 100 responden. Kemudian ada keperluan fitur komentar. Jadi komentar ini biasanya digunakan di produk suatu makanan kalau di restoran ini. Jadi setelah kita makan di restoran ini, apa komentar kita? Apakah makanannya enak atau kurang apa? Itu bisa ditambah di fitur komentar ini. Dan yang mendukung dari fitur ini sebesar 79%. Kemudian dukungan website pada sistem promosi. Jadi website ini mau dibuat sebuah promosi atau kupon diskon gitu sepertinya untuk membuat website ini dan ditambahkan ke dalamnya. Itu yang mendukung sistem promosinya sangat banyak karena setiap orang pasti menginginkan yang namanya diskon sebesar 98%. Ini banyak sekali. Kemudian kebutuhan fitur pesan meja atau booking table ini. Jadi sebelum kita pesan makanan, kita pesan meja. Ini kita mau di meja mana. Ini fiturnya kurang lebih sama di tiket bioskop biasanya. Saya lihat di tiket bioskop itu pesan meja yang nomor berapa, ini mejanya sudah pesan atau tidak gitu. Kemudian ada kebutuhan fitur pesan antar atau delivery. Di sini banyak yang minat, ya banyak, karena fitur ini lebih efisien bagi orang yang suka di rumah atau yang kalau sekarang kan ada virus ini, jadi lebih banyak orang di rumah saja, jadi banyak yang mendukung fitur pesan antar ini. Kemudian ada website meningkatkan ketertarikan mengunjungi restoran. Ini biasanya promosinya yang ditingkatkan, yaitu promosinya sehingga dapat menarik banyak pelanggan, seperti kupon-kupon gitu. Kupon setiap pembelian nasi goreng 3 porsi mendapatkan 1 gratis nasi goreng, seperti gitu fiturnya namanya. Kemudian ada perancangan UML. Di sini perancangan UML-nya seperti ini, kelas diagramnya, di mana kelas diagram berisi tentang tabel-tabel dari database yang memiliki fungsi-fungsinya. Di sini About Clover bisa diedit, kemudian user bisa tambah, edit dan dilihat. Tabel user di sini ada add, edit dan view dan sebagainya. Lanjut ke use case-nya, use case diagram, di mana interaksi pertama yaitu member, di mana member ini bisa melakukan add dan view polling. Kemudian add, view, delete, edit comment. Edit dari komennya bisa dihapus, bisa ditambah, bisa diedit. Kemudian ada view about us, lihat keterangan dari restoran tersebut. View food and beverage, bisa melihat makanan dan menu-menu apa saja yang ada di restoran. Add view reservation, bisa melihat meja mana yang sudah dipesan, dan kalau ada yang kosong bisa ditambahkan, kita pesan di situ. Add view delivery, view contact us, view point,
view kategori, dan view RSS ke detik.com. Jadi diberitakan nanti. Kemudian perancangan basis data. Di sini perancangan basis datanya seperti ini, atau perancangan database-nya. Di sini ada tabel CR user 1, about Clover 1, Clover 1, tabel user 1, order 1, dan lain sebagainya. Di sini terrelasi di mana ID user itu termasuk primary key, di sini ada primary key. Yang kemudian ada juga foreign key di sini, title content ID user ikut foreign key dari tabel user ini, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan dan implementasi piranti perangkat lunak. Aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi solusi dalam proses penyampaian informasi dan dapat menjadi media promosi yang lebih efektif bagi restoran. Aplikasi web yang dibuat berbasiskan multimedia sehingga dapat pengoperasiannya membutuhkan perangkat lunak, perangkat kertas, serta sumber daya manusia yang cukup agar dapat berjalan dengan baik. Seperti ini tampilan dari halaman utamanya setelah diperbaiki oleh pihak developernya. Tampilannya jadi semakin menarik ya di sini. Di sini ada menu makanan, selamat datang restoran, ada follow us di sini, login member dan daftar member di sini, registrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada tampilan halaman about us. Di sini about us menampilkan informasi tentang restoran tersebut, dan ada di sini video. Ada videonya di sini. Dia menampilkan video memasak makanannya. Tampilan halaman food dan beverage. Food dan beverage-nya seperti ini. Di sini menampilkan menu-menu makanannya, menunya apa saja, dan lain sebagainya. Tampilan halaman reservation. Di sini tampilan halaman tentang meja yang kosong. Di sini ya, seperti ini. Seperti hampir sama seperti di bioskop. Ini ada meja nomor ini, nomor ini, nomor ini, dan mana meja yang kosong, kita bisa booking lewat sini. Kemudian tampilan halaman delivery. Tampilan halaman delivery-nya seperti ini. Jadi kita pesan makanan, lalu dimasukkan ke chat, dan kemudian di check out. Evaluasi. Dalam evaluasi terhadap website dilakukan faktor aturan emas interaksi manusia dan komputer, 5 elemen multimedia, wawancara dengan pihak restoran, dan kuesioner yang ditujukan pada pengguna. Pengkajian terhadap 8 aturan emas mencakup 1. Konsisten penggunaan ikon untuk navigasi, peletakan menu, penggunaan warna untuk menu, teks, dan font. Jadi ini mencakup seperti interface-nya, tampilan dari website tersebut gimana. Ini enaknya diberi warna apa di menu ini, menunya diletakkan di mana, teksnya apa jenisnya, Times New Roman atau apa, dan ukurannya apa, berapa gitu. Kemudian 2, pengguna shortcut sehingga memungkinkan pengguna menggunakan key tertentu untuk mengakses suatu area. Jadi mempersingkat akses dari website ini. Seperti kalau mau pesan sesuatu yang banyak, kita bisa ditaruh di chat kalau di delivery order ini. Jadi kita taruh di chat sehingga tidak perlu pesan satu-satu. Jadi bisa memudahkan user. Kemudian 3, ketersediaan respon atau umpan balik yang interaktif ketika tombol pada website ditekan. Jadi ini menambahkan review atau bisa rate. Biasanya kalau di Play Store itu namanya rate, merating aplikasi ini apakah sudah baik atau tidak. Kalau tidak bisa diberi bintang 1, hingga kalau sudah baik kita bisa beri bintang 5. Kemudian 4, ketersediaan dialog sederhana yang menampilkan keadaan akhir suatu proses. Jadi biasanya ini ditampilkan pada CS dari website tersebut. Contoh seperti checkout, oke, lalu pesan diproses. Nah itu biasanya muncul kotakan gitu, menandakan pesanan Anda sedang diproses gitu. Ada natifnya, ada navigasinya, ada notifikasinya gitu. Kemudian 5,
pesan kesalahan kepada pengunjung ketika kesalahan input. Tuh, jadi ini ada required-nya. Kalau di website namanya required. Jadi kalau inputnya yang diinputkan itu salah, maka sistem akan menunjukkan bahwa inputan ini salah gitu. Yang seharusnya ini adalah integer, tapi yang diinputkan adalah string atau kata. Kemudian ketersediaan tombol back agar pengunjung dapat kembali melihat menu sebelumnya. Jadi ini di websitenya membuat tombol back sehingga ketika kita salah pencet atau salah pesan gitu ya, pencet beli nasi goreng gitu, diklik, maka ketika kita batalkan kita bisa back. Saya bisa back seperti di menu-menu biasanya seperti ini backnya. Jadi bisa ada tombol backnya sehingga tahu nanti kesalahannya di mana. Kemudian ada pusat kendali internet sesuai dengan aksi yang diinginkan pengunjung. Jadi ini adalah komen dari website tersebut, website yang sudah dikomen, seperti contohnya pesan makanan gitu. Jadi ada reviewnya, ini makanan ini enak atau tidak, bisa ditambahkan oleh user sehingga user bisa tahu, oh makanan ini yang paling rekomendasi, yang paling enak di sini. Itu ada reviewnya, ada komentarnya di situ. Kemudian ada perancangan website dengan konsep sederhana agar pengunjung tidak perlu melakukan penghafalan yang terlalu banyak atas fitur-fitur yang tersedia. Jadi di sini websitenya menggunakan menu yang sangat simple sehingga dapat memudahkan user untuk membeli dan memesan produk dari restoran tersebut, sehingga tidak membuat user tersebut berbelit-belit untuk mengakses website ini. Kemudian ada evaluasi 5 elemen multimedia yang mencakup teks yang digunakan pada konten, itu teks apa jenisnya, kemudian gambar berupa logo restoran, makanan dan minuman, kemudian animasi bergerak pada bagian bawah menu untuk menampilkan aliran gambar makanan, 4 komponen suara berupa lagu yang berada pada menu kontak us, dan 5 video yang dapat dilihat oleh pengunjung pada menu about us. Di sini ada elemen teksnya. Di sini pihak developernya memilih elemen teks ini. Nggak tahu saya ini apa, pakai teks elemennya apa. Kemudian elemen gambar dan animasinya seperti ini. Di sini ada gambar-gambar menu-menunya, menu ayam apa ini, goreng-gorengan, makanan enak-enak ini. Kemudian ada elemen suara video. Di sini menampilkan video dan suara ketika di restoran tersebut lagi masak-masak gitu, seperti yang ada di atas tadi, yang menampilkan yang ada di about us. Di sini dia menampilkan cara memasak-masaknya, makanan tersebut gimana, jadi orang gak curiga masakannya itu dicampuri apa saja gitu. Kemudian di sini evaluasi ketika website tersebut sudah dibuat. Yang pertama, evaluasi tampilan pada website. Dari 30 responden ini terdapat 26 responden yang merespon bahwa tampilan website tersebut sudah baik, dan 4 responden yang berkata tidak baik. Kemudian pengguna website pertama kali, evaluasi pengguna website pertama kali. Jadi website ini sudah usable apa tidak, bisa digunakan apa tidak websitenya saat diakses. Contohnya kayak ini kan nama restorannya restoran Clover. Jadi restoranclover.com itu sudah langsung bisa diakses apa tidak. Kemudian ada fasilitas website yang disediakan. Di sini 27 responden sudah baik. Fasilitas ini biasa ada di about us, di page about us. Di sini respondennya menerima bahwa sudah baik, sudah cukup baik. Kemudian kemudahan pencarian informasi restoran, mencari informasi dari restoran ini apakah sudah mudah atau tidak. Di sini respondennya 27, ya ternyata banyak yang sudah mudah.
mencari informasi dari restoran ini. Kemudian kecukupan komponen multimedia. Dalam ini fitur-fitur gambar-gambarnya apakah sudah cukup atau kurang? Biasanya gitu. Jadi di sini respondennya sudah cukup dan ada 8 responden yang minta ingin diperbanyak komponen-komponennya sehingga menampilkan banyak fitur-fitur gambar di situ. Kemudian tingkat pencarian informasi produk terbaru, di sini ada datang langsung ke restoran, membuka website ini, menelepon, membaca brosur, bertanya orang lain. Di sini kebanyakan orang membuka website ini sehingga tindakan pencarian informasi ini sudah cukup baik dan dapat memudahkan pelanggan untuk mencari informasi dari restoran ini. Ketertarikan penggunaan website. Ini menjelaskan apakah website tersebut sudah bagus atau tidak, atau mungkin ada yang kurang bagus atau kurang menarik gitu. Itu terdapat 5 responden yang kurang menarik, yang merasa kurang menarik tentang website tersebut, dan 25-nya itu sudah mengatakan bahwa website tersebut sudah baik. Kemudian ada fitur yang disukai atau fitur recommended. Ini itu pakai fitur di websitenya, ada fitur delivery, reservasi, dan komen. Di sini yang paling banyak disukai yaitu adalah reservasi atau pesan tempat itu ya, seperti yang ada di bioskop-bioskop. Jadi sebelum kita ke restorannya, kita booking tempatnya dulu, apakah masih kosong atau tidak. Jadi kita bisa tahu kita pesan tempat di situ. Kemudian ada faktor berhenti menggunakan website. Faktor berhenti menggunakan website itu lebih baik. Ada yang bilang lebih baik tertarik langsung ke tempat, internet yang lambat atau tidak tersedia, informasi yang ditampilkan website ini tidak lengkap atau terupdate, sudah mengetahui konten. Di sini banyak yang masih mengeluh internet yang lambat atau tidak tersedia. Jadi banyak yang masih bingung mengaksesnya, karena ini kan pakai internet. Website ini menggunakan internet untuk mengaksesnya, sehingga orang yang tidak punya kuota atau paketan internet tidak bisa mengakses website ini. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu website yang dibuat menjadi daya tarik bagi konsumen online, mudah diakses oleh konsumen untuk mencari informasi, mempunyai tampilan yang memahami kaidah interaksi manusia dan komputer, mengandung unsur multimedia, memudahkan pihak restoran dalam menginformasikan produk dan promo terbaru, sarana promosi yang sangat baik karena dapat diakses 24 jam dan tidak terbatas waktunya. Jadi simpulan dari ini semuanya sudah baik sehingga dapat memudahkan user dan pemiliknya itu lebih usable atau lebih mudah untuk menginformasikan dan mendapatkan informasi tersebut. Kemudian saran untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut yaitu adanya perhitungan sumber daya manusia yang diperlukan dalam mengelola administrasi back-end dari sebuah sistem website. Jadi yang diperlukan di sini yaitu manusia dalam programmernya. Jadi yang diperlukan yaitu untuk mengelola website ini. Jadi kalau ada error-errornya, programmernya bisa dikontak dan memperbaiki error tersebut, sehingga website tersebut bisa aktif 24 jam dan tidak ada masalah. Rumusan fitur standar yang diperlukan seperti online payment pada sebuah website restoran untuk meminimalisir penambahan fitur baru karena fitur yang dibuat sudah terpenuhi untuk jangka panjang. Jadi fitur jangka panjangnya sudah terpenuhi, yang kurang yaitu adalah online payment transaction. Online payment transaction itu seperti menggunakan GoPay atau Dana biasanya gitu, atau pakai OVO. Jadi ketika pesan nasi goreng gitu bisa bayar langsung pakai OVO, GoPay atau Dana gitu. Kemudian tingkat keamanan jaringan dan website. Tingkat keamanannya lebih ditingkatkan karena baru-baru ini banyak
website yang sudah banyak ke hack ya, biasanya itu ada pihak ketiga yang ingin merusak dari website orang tersebut sehingga tidak dapat digunakan. Jadi yang harus dilakukan dari pihak restoran yaitu adalah meningkatkan keamanan jaringannya dan websitenya. Seperti kalau di WordPress kita gunakan plugin, kalau di jaringan kita menggunakan SSL itu, kalau di hosting SSL. Dan animasi yang lebih efektif, yang lebih interaktif dengan memperhitungkan kapasitas bandwidth internet. Di sini animasi lebih interaktif dengan memperhitungkan kapasitas bandwidth internet. Jadi bandwidthnya diperbesar kapasitasnya sehingga dapat meload website ini dengan cepat dan tidak mengalami kelemotan atau kelembatan dalam akses website tersebut. Seperti membeli hosting yang cepat gitu, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada saya kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.